warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya meminta waktunya 10 menit, bisa? Nah, ya. Baik, di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin. Boleh saya tanya pasangannya di mana, ibu-ibu? Lagi kerja. Oh, lagi kerja, ada di luar kota sebagian ya? Iya. Oh iya. Jadi untuk penyuluhan kali ini berupa tentang kesehatan reproduksi. Ada yang saya bagikan itu pamfletnya mungkin bisa dibaca-baca. Nanti kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan kembali sambil mendengar penyuluhan yang saya berikan ya. Nah, jadi berbicara tentang kesehatan reproduksi itu menurut Organisasi Kesehatan Dunia, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Jadi keadaan ini di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya serta mampu menjalankan fungsi dan proses reproduksinya secara sehat dan aman. Jadi untuk mengetahui kesehatan reproduksinya kita itu sehat atau tidaknya itu, kita harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Jadi pemeriksaan kesehatan itu meliputi seperti pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisiknya itu biasa dilakukan di puskesmas atau rumah sakit, dari pemeriksaan kepala sampai ke ujung kaki. Kemudian pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab, cek gula darah atau HB-nya atau sifilis, HIV, seperti penyakit menular seksual lainnya. Kemudian pemeriksaan status gizi, screening dan imunisasi tetanus, konseling serta pengobatan terapi atau rujukan sesuai indikasi penyakit yang diderita oleh pasien. Kakak-kakak, adik-adik dong, ini harus mengetahui dulu kondisi atau penyakit yang perlu diwaspadai. Yang pertama itu anemia dan kekurangan gizi. Kemudian penyakit menular seksual seperti HIV/AIDS, gonore atau kencing nanah, kemudian sifilis atau raja singa, terus herpes genitalia dan lain-lain ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penyuluhan pagi ini. Semoga bisa bermanfaat dan pamflet yang saya bagikan ini para cantin bisa bawa pulang untuk dibaca-baca kembali. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Ah, ya. Berarti saya anggap semuanya paham ya. Oke, jadi sampai di sini dulu pertemuan kita. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan saya dengan Bidan Tia. Ini saya ingin memberikan sedikit penyuluhan tentang kesehatan reproduksi. Boleh saya minta waktunya sebentar? Berbicara tentang kesehatan reproduksi pada calon pengantin, yang perlu kita ketahui adalah kesehatan reproduksi menurut Organisasi Kesehatan Dunia adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Yang perlu diketahui para cantin yaitu adalah yang pertama, cantin harus mengetahui tentang kesehatan diri dan pasangannya, dari kesehatan reproduksinya, kemudian kondisi penyakit yang dapat mengganggu kesehatan reproduksi seperti anemia, kekurangan gizi, infeksi menular seksual, penyakit menular lainnya, atau penyakit yang tidak menular dan penyakit genetik. Penyakit menular seksual sendiri ada beberapa macam, diantaranya seperti gonore atau kencing nanah, kemudian sifilis atau raja singa, terus candidiasis vaginalis, terus trichomoniasis, dan yang terakhir adalah HIV/AIDS. Untuk mengetahui apakah calon pengantin mengidap penyakit menular seksual, yang harus dilakukan adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan meliputi seperti pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan laboratorium yang diambil sampel darahnya, kemudian pemeriksaan status gizi, screening, dan imunisasi tetanus, konseling, serta pengobatan terapi dan rujukan sesuai indikasi. Ada beberapa tips perawatan kebersihan organ sistem reproduksi. Bagi perempuan, selama haid menggunakan pembalut kewanitaan untuk menampung darah haid ataupun dibuat dengan kain yang sangat bersih. Setiap kali buang air kecil atau air besar, basuhlah daerah kewanitaan dengan menggunakan air yang bersih. Hindari penggunaan pakaian dalam yang ketat. Gunakan celana dalam atau pakaian dalam yang menyerap keringat. Bagi laki-laki,
Mengganti celana dalam 2 kali sehari dan gunakan celana dalam yang menyerap keringat. Laki-laki diwajibkan untuk bersunat. Hindari penggunaan pakaian dalam yang ketat. Baiklah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.